Kita akan masuk ke video kita yang kedua. Di video kita yang pertama, kita telah belajar tentang ini, simple dan compound interest. Kita akan masuk ke dalam video kita yang kedua, yaitu apa itu nominal dan effective interest rate. Ada dua capaian pembelajaran yang ingin saya capai di dalam video kuliah ini. Yang pertama itu kita bisa menghitung compound interest dengan menggunakan effective interest sepanjang tahun, bulan, atau periode-periode yang lain. Terus kita juga bisa mengconvert nominal rate of interest dan juga diubah ke effective rate of interest atau diubah lagi untuk menghitung sisa uang kita sepanjang waktu. Kita masuk ke definisi kita yang pertama, yaitu compounding period. Compounding period adalah period di mana uang kita itu dibungakan. Bisa tahunan, bulanan, atau misalkan setahun itu 2 kali. Nah, ketika kita ingin memasukkan uang kita ke dalam suatu CD dengan sistem pembungaannya itu compound interest, kita harus bertanya dengan detail kapan uang kita dibungakan. Apakah itu secara annually, monthly, atau bahkan setiap hari. Nah, seringkali jika tidak disebutkan dalam kontrak ataupun dalam soal-soal saya, berarti sistem pembungaannya itu dilakukan setiap tahun. Selanjutnya kita ada notasi-notasi yang akan kita sering pakai. Ya, notasi yang pertama yaitu I, yaitu effective rate of interest, yaitu effective rate of interest per year. Kemudian ada nominal rate per interest, compounded M kali gitu ya. Kita belum tahu apa itu M di sini, tapi jika M-nya itu 12, berarti itu adalah nominal rate of interest compounded monthly. Kalau I-nya itu 2, berarti nominal rate of interest compounded biannually gitu ya. Kemudian J itu adalah effective interest per compounding period gitu. Jadi kalau mau dituliskan dalam formula, J itu adalah IM dibagi M. Jadi effective interest per setiap compounding periodnya. Nah, dalam buku ini juga banyak ada istilah-istilah baru yang mungkin baru kita kenal, yaitu yang pertama itu APR. APR itu annual percentage rate atau nominal rate with monthly compounding. Atau dengan kata lain ini itu adalah I12. Nah, kemudian kita juga ada annual percentage yield. Nah, ini tuh bahasa matematiknya itu adalah I atau effective interest gitu. Berikutnya kita akan memodelkan hubungan antara I, IM, dan juga J. Nah, dalam 1 tahun, ya, bunga yang kita hasilkan itu adalah 1 plus I. Nah, ini harus sama dengan bunga yang kita hasilkan jika kita lakukan itu dengan menggunakan nominal interest rate yaitu M. Nah, ini berarti 1 plus I itu sama dengan 1 plus IM per M dipangkatkan M. Nah, ini kita bisa mencari tahu hubungan antara I dengan IM melalui persamaan ini. Jika diketahui IM, maka kita akan mendapatkan I, dan jika diketahui I, kita akan mendapatkan IM. Di sini saya ada satu contoh, misalkan APR-nya itu 6%, hitunglah APY-nya. Nah, APR sama dengan 6% itu adalah I12. I12-nya sama dengan 6% atau 0,06. Nah, di sini artinya J-nya itu adalah 0,06 dibagi 12, yaitu 0,05. Nah, di sini kita pakai formula yang di atas. 1 plus I itu sama dengan 1 plus J dipangkatkan 12. Berarti 1 plus I itu sama dengan 1,005 dipangkatkan 12. Nah, di sini kita akan mendapatkan bahwa 1 plus I itu adalah 1,06 167812, atau dengan kata lain I-nya itu adalah 0,0617. Ya, sekitar ini. Berikutnya saya akan memodelkan bagaimana menghitung AT jika diketahui IM atau I12. Nah, pertama-tama ada dua cara. Ya, cara pertama itu langsung lewat I12-nya. Jadi, uang kita setelah 1 tahun itu adalah K dikalikan dengan 1 ditambah I12 per 12 dipangkatkan 12.
Nah, uang kita setelah 2 tahun adalah K dikalikan 1 ditambah I12 per 12 dipangkatkan 24. Nah, ini kita bisa perumum. I12 per 12 dipangkatkan 12T. Nah, kita bisa perumum juga untuk sembarang IM. 1 ditambah IM per M dikalikan dengan MT. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung A besar T jika diketahui IM. Nah, cara kedua itu adalah menghitung dulu dari IM. Nah, dengan menggunakan formula pada slide sebelumnya. Nah, setelah itu kita bisa mencari AT melalui K dikalikan 1 plus I pangkat T. Nah, ini bisa kita... Jadi mencari AT itu bisa menggunakan dua cara ini. Dalam slide terakhir ini, saya akan memberikan pengaruh compounding period pada effective rate of interest. Ya, di sini saya ada berbagai nilai M. Ketika M-nya 1, itu tuh artinya compounded annually, 2 itu artinya semi-annually, kalau compounding periodnya itu 3, itu artinya tri-annually, dan seterusnya sampai compounding periodnya itu daily. Ya. Nah, kita lihat di sini, terutama pada kolom ini, nah, semakin besar M, semakin besar I. Ya. I-nya itu semakin besar. Dan misalkan uang kita mula-mula itu 1.000, maka di akhir tahun uang kita itu akan makin besar kalau compounding periodnya itu semakin sering. Ya, di sini adalah, jadi jika kita ingin masukkan uang kita ke dalam CD, maka kita harus cari sistem pembungaan yang semakin sering. Yang semakin sering itu semakin per hari atau per bulan itu semakin bagus daripada compounding period itu per tahun.